Nelson Mandela lahir pada tahun 1918 di sebuah desa bernama Mvezo, wilayah Tenggara Afrika Selatan yang dikenal sebagai Transkei. Ayahnya merupakan kepala suku dan anggota keluarga dari suku Tembu yang berbicara bahasa Xhosa. Sebagai anak laki-laki, Mandela tumbuh dalam perlindungan tetua dan kepala suku yang membuatnya mencintai warisan Afrika. Sejak masih muda, Mandela aktif terlibat dalam gerakan anti-apartheid dan bergabung dengan Kongres Nasional Afrika, ANC, pada 1942. Nelson Mandela memperjuangkan hak-hak warga kulit hitam terhadap sistem pemisahan ras atau apartheid yang diterapkan pemerintah Afrika Selatan pada saat itu. Hingga ia ditangkap dan dipenjara karena dituduh melawan politik. Hingga pada 1993, ia mendapat penghargaan Nobel dan menjadi simbol perdamaian dunia. Semua perjuangan panjang Nelson Mandela akhirnya terbayarkan setelah Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan pada tahun 1994. Nelson Mandela merupakan seorang revolusioner anti-apartheid dan politisi Afrika Selatan yang menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan pertama yang berkulit hitam. Setelah melalui sebuah pemilu yang digelar secara demokratis untuk pertama kalinya itu. Dalam menjalankan sistem pemerintahannya yang baru, Nelson Mandela berfokus terhadap penghapusan pengaruh apartheid dengan memberantas rasisme, kemiskinan dan kesenjangan, dan mendorong rekonsiliasi rasial. Selain sebagai seorang nasionalis Afrika dan sosialis demokratik, ia juga menjabat sebagai Presiden Kongres Nasional Afrika, ANC, pada 1991 sampai 1997. Selain itu, Mandela juga pernah menjadi Sekretaris Jenderal Gerakan Non-Blok pada 1998 sampai 1999. Mandela dikenal sebagai salah seorang tokoh perdamaian yang begitu populer di dunia. Sepanjang perjalanannya, Nelson Mandela kerap memberikan motivasi dan kata-kata mutiara yang inspiratif. Berikut kata-kata bijak Nelson Mandela yang dapat kita jadikan motivasi dan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Jangan menilai saya dari kesuksesan saya, nilailah saya berapa kali saya jatuh dan bangkit lagi. Saya telah menempuh jalan panjang menuju kebebasan. Saya telah mencoba untuk tidak goyah, saya telah membuat salah langkah di sepanjang jalan. Hal pertama adalah jujur pada diri sendiri. Anda tidak akan pernah bisa berdampak pada masyarakat jika Anda tidak mengubah diri Anda sendiri. Kepala yang baik dan hati yang baik selalu merupakan kombinasi yang hebat. Tetapi, ketika Anda menambahkan lidah atau pena yang melek huruf, maka Anda memiliki sesuatu yang sangat istimewa. Saya bukan orang suci, kecuali jika Anda menganggap orang suci sebagai orang berdosa yang terus berusaha menjadi baik. Saya belajar bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi kemenangan atasnya. Semua orang bisa berdiri di atas situasinya dan mendapatkan kesuksesan bila mereka mendedikasikan dan bersemangat dengan apa yang mereka kerjakan. Saya pada dasarnya adalah seorang yang optimis.
Apakah itu berasal dari alam atau pengasuhan? Saya tidak bisa mengatakannya. Uang tidak akan menciptakan kesuksesan, kebebasan untuk membuatnya yang akan menciptakan kesuksesan. Jika Anda berbicara dengan seseorang dalam bahasa yang dia mengerti, itu akan masuk ke kepalanya. Jika Anda berbicara dengannya dalam bahasanya, itu masuk ke hatinya. Anda akan mencapai lebih banyak di dunia ini melalui tindakan belas kasih daripada yang Anda lakukan melalui tindakan pembalasan. Tidak ada yang seperti kembali ke tempat yang tetap tidak berubah untuk menemukan cara di mana Anda sendiri telah berubah. Tidak ada jalan mudah menuju kebebasan dimanapun, dan banyak dari kita harus melewati lembah bayang-bayang kematian lagi dan lagi sebelum kita mencapai puncak gunung keinginan kita. Jika Anda ingin berdamai dengan musuh Anda harus bekerja dengan musuh Anda. Kemudian, dia menjadi pasanganmu. Kebencian itu seperti minum racun dan kemudian berharap itu akan membunuh musuhmu. Seorang anak dilahirkan bebas. Tidak ada orang yang dilahirkan untuk membenci orang lain karena warna kulitnya, atau latar belakangnya, atau agamanya. Tidak ada yang namanya kebebasan sebagian. Tujuan kebebasan adalah menciptakannya untuk orang lain. Ketika seseorang ditolak haknya untuk menjalani kehidupan yang dia yakini, dia tidak punya pilihan selain menjadi penjahat. Seseorang yang merampas kebebasan orang lain adalah tawanan kebencian, dia terkunci di balik jeruji prasangka dan pikiran sempit. Untuk menjadi bebas bukan hanya untuk melepaskan belenggu seseorang, tetapi untuk hidup dengan cara yang menghormati dan meningkatkan kebebasan orang lain. Untuk bebas tidak hanya membuang satu rantai, tetapi untuk hidup dalam rasa saling menghargai dan memperbesar kebebasan orang lain. Saya tidak benar-benar bebas jika saya mengambil kebebasan orang lain, sama seperti saya tidak bebas ketika kebebasan saya diambil dari saya. Hanya orang bebas yang bisa bernegosiasi, tahanan tidak bisa membuat kontrak. Kunci untuk bahagia adalah menjalani hidup seolah-olah tidak ada yang mengawasi dan mengekspresikan diri seolah-olah semua orang mendengarkan. Kedamaian adalah senjata terbesar untuk pembangunan yang dapat dimiliki setiap orang. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. Saya benci diskriminasi dan segala manifestonya. Saya bertarung sepanjang hidup saya bertarung sekarang, dan sampai akhir hayat saya. Saya telah menghargai cita-cita masyarakat yang demokratis dan bebas di mana semua orang hidup bersama secara harmonis dan dengan kesempatan yang sama.
Kita berutang kepada anak-anak kita, warga negara yang paling rentan dalam masyarakat manapun, kehidupan yang bebas dari kekerasan dan ketakutan. Pimpin dari belakang dan biarkan orang lain percaya bahwa mereka ada di depan. Saya tidak pernah terlalu peduli dengan hadiah pribadi. Seseorang tidak menjadi pejuang kemerdekaan dengan harapan memenangkan penghargaan. Dari pengalaman tentang sebuah bencana kemanusiaan luar biasa yang berlangsung begitu lama, harus lahir sebuah masyarakat yang membuat semua umat manusia bangga. Saya menyukai teman yang memiliki pikiran terbuka karena mereka akan melayanimu untuk melihat segala masalah dari berbagai sudut pandang. Politik dapat diperkuat dengan musik, tetapi musik memiliki potensi yang menentang politik. Mengatasi kemiskinan bukanlah tugas amal. Ini adalah tindakan keadilan. Saya sangat menghargai kebebasan saya sendiri, tetapi saya lebih peduli pada kebebasan Anda. Saya hanya bisa beristirahat sejenak, karena dengan kebebasan datang tanggung jawab, dan saya tidak berani berlama-lama, karena perjalanan panjang saya belum berakhir.